Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adi Zikrullah. Mas Saya apa? dari kelas 9A. Bermaksud untuk melaksanakan tugas dari Ibu Rida Rusfida tentang pidato mengenai virus corona. Oke, saya mulai. Mengenai virus corona adalah sebuah virus yang baru yang kali ini sedang memviral di dunia, di kancah internasional, yang katanya sangat berbahaya, yang bahkan di Indonesia sendiri pun sampai ada zona merah, yaitu di Jakarta. Berbagai negara sudah dilakukan lockdown, di Italia, di Mesir, apalagi di Cina, di Wuhan. Dan satu lagi yaitu di Arab, sampai kota Mekah, di Ka'bah, yang tempat tawaf para umat Islam seluruh dunia, dikosongkan hanya karena itu virus corona. Sebenarnya virus ini biasa saja, tapi cuman karena virus ini baru yang sangat membahayakan, banyak korban, maka dari itu semua itu ini corona. Bahkan yang sakit lambung atau sakit mah tiba-tiba meninggal, disangkanya corona. Ayah ini ngaliwati golek pak, disangka corona. Ayah nu kasarean di jalan disangka corona. Wah, sekali ini corona benar-benar. Selain itu juga di Bandung sendiri sudah sekitar 3 minggu sekolah diliburkan dikarenakan virus corona. Jalan-jalan sudah mulai sepi. Wakil wali kota Bandung, Pak Yayan, juga katanya sudah positif. Seperti itu. Lanjut, kalau menurut pendapat saya tentang virus corona, itu ada hadisnya di Al-Quran. Katanya Allah akan menurunkan sebuah virus yang akan membuat was-was para umat manusia. Virus baru, dan apakah itu virus corona saya juga belum tahu. Tapi yang pastinya itu ada salah satu di Al-Quran. Kalau tidak salah itu di Al-Maidah kalau tidak salah. Nah, sedangkan kenapa sampai masjid dikosongkan, sampai Mekah tidak dijadikan tempat tawaf, itu sangat, bagi para orang mukmin itu sangat berkecil hati gitu. Ka'bah yang biasanya setiap hari dijadikan tempat tawaf, dijadikan tempat beribadah, jadikan tempat haji para umat Islam, jadikan tempat umroh, namun kali ini sepi. Itu tuh salah satu itu salah satu tanda kiamat gitu. Masa karena ini kondisinya darurat, terpaksa. Itu tidak, karena salah satu tanda-tanda kiamat tuh Mekah sepi, masjid-masjid yang megah namun sepi. Masjid-masjid megah itu hanya dijadikan sebuah hiasan, dan kali ini sudah terlihat, sudah ternampak. Walaupun masih ada yang sholat berjamaah di masjid, nggak berjarak, sholat Jumat, bahkan sholat Jumat pun sampai di rumah, itu tuh sangat tidak melawan dari ajaran Islam. Walaupun katanya itu melawan, mencegah terjadinya penyebaran virus corona. Ya, kalau kita tuh takutnya terhadap virus corona atau terhadap Allah? Siapa yang membuat virus corona? Virus corona datangnya dari Allah. Bagaimana cara kita supaya tidak mendapatkannya? Berdoa kepada Allah, usaha kepada Allah, karena dialah sang memiliki virus tersebut. Lalu berbanyaklah zikir, berbanyaklah beribadah, karena sesungguhnya Allah lah yang maha menyembuhkan, lagi maha memiliki penyakit juga. Sesungguhnya kita tuh harus lebih takut terhadap Allah daripada terhadap virus tersebut. Yang saya itu tidak tahu ini hoax atau tidak. Yang saya tahu bahwa pemerintah tuh berniat baik untuk pada masyarakat agar tidak tertular terhadap virus corona. Namun ada pihak ketiga, yang katanya itu ada pihak ketiga yang ingin membuat para umat Islam itu jadi goyah, agamanya itu jadi goyah, iman itu jadi goyah. Bahkan para ulama pun
tablik akbar sudah tidak, karena mencegah virus corona. Kalau menurut saya itu sebenarnya itu diseleksi oleh Allah, tuh diseleksi mana orang ulama yang imannya kuat, mana yang lemah, itu tuh seperti diseleksi kalau menurut saya. Dan beberapa ulama ada yang berpendapat menyetujui mesti dikosongkan, ada juga yang tidak. Namun karena setiap manusia tuh memiliki perbedaannya, memiliki pendapatnya masing-masing, jadi itu manusiawi lah. Lanjut ke tadi, pemerintah berniat baik agar masyarakatnya tidak tertular. Namun ada pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Entah itu. Nah itu yang jadi pertanyaan, entah apa? Entah itu benar atau tidak ada pihak ketiga. Karena katanya itu virus ini dibuatnya oleh orang-orang non-muslim. Dibuat katanya untuk para agama Islam ini tidak beribadah kepada Allah, jadi goyah. Entah itu kaum Yahudi atau Nasrani ataupun masih PKI, Partai Komunis, entah itu. Tapi ada juga sumber dari lain yang mengatakan ini dari orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan terhadap Tuhan, jadi ateisme. Mereka tidak percaya Tuhan, jadi mereka membuat para orang yang memiliki agama, walaupun Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu ataupun yang lainnya, itu tuh mereka orang yang ateisme mencoba sepertinya untuk membuat kita tuh para memiliki agama untuk goyah agamanya. Dan ada juga yang lain mengatakan bahwa virus ini dibuat dan disebarkan oleh para penyambut dajjal. Untuk apakah itu kebenarannya juga saya pun tidak tahu, tapi saya cuman tahu di beberapa sumber menyaring dan mencoba mencari yang sebenarnya. Lanjut ke virus corona yang banyak hoax. Virus corona sudah ada obatnya itu belum, lalu pakai ini itu sebenarnya kita tuh harus lebih menyaring lagi tentang tersebut. Lalu bagaimana tentang sholat kembali di masjid, karena di jarak 1 meter di masjid berjamaah, boleh berjamaah asal di jarak 1 meter. Ketentuan agamanya pun agar dirapatkan untuk memenuhi saf dan juga persyaratan sahnya dalam sholat berjamaah. Kalau kita misalkan 1 meter direnggang di jarak, bila kita pulang kan tetap bersama, tetap ngeriung, tetap berdempetan kan, jadi percuma aja gitu, nggak ngotak gitu. Seperti itu. Bagi yang teman-teman semua, guru dan juga yang lainnya, masyarakat dimohonkan untuk tetap di rumah. Namun bila ada kepentingan yang tidak terlalu penting, jangan terlalu memaksakan untuk keluar. Tapi kalau sholat di masjid itu harus tetap, jangan lupa membaca Al-Quran, apapun berzikir kepada Allah. Dan laki-laki diutamakan sholat berjamaah di masjid, itu wajib, karena kita tuh seorang lelaki. Kalau di rumah pakai mukena, di rumah mah pakai mukena, ulah di sarung pakai mukena, ditiung gitu, jadi Betty seperti itu. Jadi jangan takut terhadap virus, kita hanya takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kesehatan kita dari wabah virus ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hanya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.